Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini Mbah Bambang bisa menemani lagi teman-temanku di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan teman-temanku dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan selalu mendapatkan berkah melimpah. Nah, Mbah Bambang ini tadi habis ngebolang, dan seperti biasanya Mbah Bambang memang nongkrong di Padepokan Kandang Bubrah ini. Ini tempat Mbah Bambang istirahat satu kali untuk menjalankan kewajiban ibadah sholat. Karena ini pas beduk, pas duhur. Nanti akan dilanjutkan lagi sampai waktu sore asar dan baru kembali ke rumah. Teman-temanku, memang mengebolang itu pekerjaan yang menyenangkan menurut Mbah ya. Makanya salam satu hobi yang hobinya ngebolang. Ya, ngebolang itu banyak faedahnya, banyak kegunaannya ya. Yang terpenting adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam yang begitu indah ini. Nah, jangan disia-siakan waktu untuk selalu bahagia, senang, untuk seperti Mbah Bambang ngebolang ini. Dan di dalam ngebolang itu memang kadang-kadang menemukan sesuatu yang unik, yang antik, terutama pecinta bambu-bambu unik di Nusantara ini ya. Memang kalau ngebolang itu memang kadang-kadang mendapatkan, kadang-kadang ya memang zong nggak dapat, namun setidaknya kita sudah olahraga, karena olahraga itu sangat dibutuhkan tubuh kita untuk menjaga stamina kesehatan. Nah, apa gunanya banyak harta, banyak duit, banyak apa saja, tapi kalau kita tidak sehat, itu yang paling penting. Oke teman-temanku, di siang hari ini Mbah Bambang akan ngudal geragasan. Ngudal geragasan. Modal gagasan itu apa ya? Menerangkan filosofi tentang temuan Mbah Bambang, yaitu bambu seperti yang Mbah pegang ini, yang ngalung seperti ini. Ini bambu antik sekali, unik sekali yang Mbah temukan. Nah, apapun namanya bambu ini, Mbah tidak mempersoalkan. Ada yang menyebut belai gajah, ada yang junjung derajat, ada yang tentang apa ya, nama di setiap daerah itu memang berbeda-beda, namun intinya kita harus pandai mensifati, selain mensifati Allah, juga mensifati ciptaannya, karena kita harus belajar juga dari alam, teman-temanku. Nah, bambu ini memang luar biasa, unik dan antik ya. Ini bambu combong ya, di Padepokan ini, dan ini membuat lubang dan ruasnya berdekat-dekatan ya, kemudian membelah seperti dua, seperti dampet ya, membuat dampet. Ini memang ada arti filosofinya. Lubang ya, membahas tentang lubang itu agar kita ini hati itu terbuka ya, terbuka seperti ini, seperti sombong ini. Hati itu harus terbuka, jangan punya hati tertutup ya. Harus terbuka, ikhlas menerima apa yang kita hadapi ya. Itu seperti bambu ini ya, lubang itu agar manusia itu hatinya itu terbuka, luas ya. Jangan punya hati yang sempit. Contoh kita ya, kalau kita ini punya rumah besar, tapi kalau kita hati sempit, itu tetap aja rumah sebesar itu tetap akan jadi sempit. Namun kalau kita itu punya rumah biasa-biasa saja, walaupun itu rumahnya sempit, tapi kalau kita punya hati luas, tentu menjadi suasana itu plong, nyaman, dan terasa bebas ya, luas ya, bebas luas. Itulah seperti yang digambarkan bambu combong ini. Harus punya hati yang terbuka. Nah,
Kemudian kenapa ruasnya berdekat-dekatan ini? Nah, ini menjalin persahabatan ya. Kita ini hidup itu di dunia ini bukan sendiri ya. Kita ini hidup itu banyak sekali manusia. Jangan sekali-kali kita ini membenci sesama ya. Harus berdekatan ya. Kalau kita ini tidak bisa berdekatan, tidak bersosialisasi di masyarakat, tentu juga hidup kita tidak nyaman. Tapi kalau kita menjalin persahabatan kepada siapapun, tidak pandang suku, ras, agama, seperti yang digambarkan ruas berdekatan-dekatan ini ya, itu membuat hidup kita itu jadi nyaman, tidak ada kekhawatiran ya. Kemana saja ketemu saudara, kemana saja tidak takut-takut dicegat orang atau dipalak orang, karena kita ini menjalin semua orang persahabatan. Ketemu orang baru saling menyapa, tidak sombong ya. Itu filosofi ruas berdekatan tadi. Kita harus menjalin persahabatan ya, sesama manusia, sesama makhluk, mau pohon, mau apa saja yang ada di muka bumi ini, kita ini harus berdekatan, jangan saling menyakiti. Nah, itulah. Kemudian selain itu, kenapa ini harus banyak sekali yang ruasnya dekat-dekatan sampai di atas ini? Itu kita harus pandai banyak-banyak mensyukuri nikmat Tuhan ya. Banyak-banyak mensyukuri nikmat Tuhan, seperti digambarkan ini tadi, ruas-ruas tadi. Nah, kalau kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan, sekecil apapun, itu pasti berkah. Tapi kalau kita memburu nafsu, kurang terus, apapun tetap kurang. Biar dikasih gunung emas tetap akan kurang manusia. Jadi itulah filosofi ini tadi kan. Banyak ibadah seperti ruas ini, harus banyak ibadah, banyak mensyukuri, banyak mensifati Tuhan. Karena Tuhan itu yang menciptakan seluruh makhluk di alam semesta ini. Itu yang perlu kita contoh dari bambu ruas-ruas antik ini, karena berdekatan ini ya, apapun namanya ini, belalai gajah atau lam jajalah atau apa, tapi filosofinya adalah yang saya katakan begitu, temanku. Jadi kita harus belajar dari alam. Belajar dari alam itu malah lebih mudah ya. Alam bisa memberikan contoh untuk kita. Kalau kita sering tanya orang ya, itu kadang-kadang itu waktu, kesempatan nggak ada. Namun kalau kita belajar langsung, terjun ke alam dengan cara ngepulang tadi, pasti banyak pelajaran dari alam itu sendiri. Jadi itu semua yang ada di alam semesta ini adalah ayat-ayat Tuhan. Kita harus membaca ya, harus bisa membaca. Dan inilah yang Mbah gambarkan tadi. Jadi lubang ini di bambu ini, combong ini menyuruh hati kita harus terbuka, harus ikhlas, harus jangan sempit ya, jangan sempit, punya hati luas. Kemudian kita harus bermasyarakat, tidak memandang ras ya, golongan, agama, suku dan sebagainya. Semua adalah saudara kita. Tidak usah saling menyakiti, tidak usah berprasangka buruk pada orang lain. Kemudian banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beribadah ya. Karena jangan sampai terlambat ya, jangan sampai terlambat untuk tidak beribadah, tidak mensyukuri, jangan sampai terlambat. Mulai sekarang belajarlah dari seperti yang babakan tadi, bambu antik ini. Bambu antik ini bisa diartikan apa saja bisa.
ya, diartikan apa saja bisa, tapi kita harus selalu mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-temanku, di siang hari ini sambil istirahat Mbah Bambang cuma bisa memberikan itu. Saya yakin teman-temanku juga sudah mengerti semua, apalagi yang sehobi ya, sehobi itu pasti mengerti filosofi tentang bambu-bambu unik, bambu antik. Ternyata walaupun bambu itu kadang-kadang terbiar ya, yang diambil yang lurus-lurus saja, tapi yang dianggap cacat ternyata ada manfaat dan artinya yang luar biasa. Demikian teman-temanku, percakapan di siang hari ini. Mudah-mudahan sebentar sore Mbah Bambang akan ngepulang lagi dan mendapatkan yang unik dan antik lagi, dan akan saya ulas-ulas lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat, menyinggung perasaan teman-temanku, atau salah sebut nama ya, karena Mbah Bambang juga manusia biasa. Mohon maaf lahir batin. Lahir batin ini masih sawal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, dan tetap semangat jaga kekompakan persatuan pecinta bambu unik Nusantara.